keluarga dari pacar gue selalu menganggap ini anak udah pernah cerai 2 kali nyokapnya. Pasti turunan, pasti nanti lu cerai lagi. Jadi jangan sama dia. But deep down within me, and my teams punya personal branding principle tuh, we grow personal brand yang evolving. Gimana lu ngebangun personal brand lu pada saat itu, sedangkan lu baru, like new kid on the block gitu lah. Lu barusan ngomong ini masuk nih sisi gelapnya. Banyak services yang mengklaim gua adalah personal brand agency, padahal yang dia kerjain cuma konten. Bedanya apa agency yang beneran? Lu udah pernah kerja sama Gary Vee, Tom Blue, sama Dan Lok. Ini kita ngomong 3 dulu ya. Dari 3 ini, apa aja yang lu belajar dan lu learn dari situ? You build personal brand, orang nggak tahu tentang lo in a personal way. How can you build trust? 2020, kita mau merit di bulan 10, awal-awal tahun, I lost all of my investment, all of my money. Bahkan minus. Terus dia di 2021 ya kalau nggak salah, you lost your company. Udah sering banget kita semua, termasuk gue, termasuk lo sebagai pendengar, melihat begitu banyak infographics, contents yang dedicated ke personal branding, bahkan banyak sekali yang menyuarakan pentingnya personal branding. Tapi hari ini gue pengen mencoba memahami personal branding itu dari sisi gelapnya, dan hari ini gue undang sosok yang cukup cemerlang dan terang gitu kan. Brilliant Liu, welcome bro. Hey man, thanks for having me. Dia di umur 23 udah kepikiran bikin agency, udah kepikiran untuk membantu personal brand services untuk market global. Tinggal di Indonesia, buka agency tapi servicing market global, dan lumayan surviving sampai sekarang ya. Wow, amazing. Banyak big names juga yang udah lo support. Bro, how is life 2026? I would say it's ups and downs. Kayaknya, so my whole life has been ups and downs. Up to 2015, my life has been bener-bener kayak roller coaster, and then 2015 to around 2019 itu kayak Bitcoin lagi naik terus. Terus 2019, 2020 sampai 2023 itu benar-benar turun gunung. Terus belakangan lagi pelan-pelan naik. So I would say 2026 dari yang sebelumnya dari turun gunung kayaknya sekarang lagi all time high. Masih. Oh nice, all time high. Ini sekarang lagi term ini sering gue denger nih, all time high, all time high gitu ya. Semoga sih nggak turun ya. Pelan-pelan naik. Rezekinya ya, rezeki semuanya ya. Everything. Semoga Jadi challenges-nya nggak usah all time high, tapi benar ya. Gitu. Ya. Yeah. Bro, apa luka atau struggle yang membentuk mental lu, bro? Wah, ini might be all over the place. Bahasa Indonesia ya, bro ya. Yeah. Nanti gue dimarahin sama audiens gue. Oh ya, sorry. Tapi mungkin ini akan belepotan sih. So if I can be frank, my family is kind of chaotic, tapi tetap privilege bro, Gue tetap ada rumah, gue tetap hidup happy. Ya hidup nggak, kalau versi gue sih nggak happy sih. Jadi my mom divorced twice, so I am as the eldest son, I have to go through and I watch everything. Lu anak pertama. Anak pertama. Kalau dede gue gue ada 2 adik kembar. Mereka kan after the first marriage mereka udah nggak go through. I move with my mom with the stepdad, which my stepdad manipulate and verbal abusing me a lot. Wow. I also got physically abused by my mom, and I go through itulah. So trauma lah, banyak trauma. Banyak banget. Pertumbuhan lo dipenuhi dengan trauma-trauma. Right, and that's what shaped me into someone. Tapi perlahan-lahan tuh sebenarnya ada koneksinya ke House of Leaders juga sih. So when I was jadi hubungan gue sama nyokap gue tuh gak baik sama sekali. Every time we meet we always fight. Dan kita meet kayaknya sehari paling sekali 2 kali. Itu pun bertengkar. One day 2015 early, waktu itu gue masih kerja di Interpan kalau tahu, brokerage firm, forex. Gue kan biasalah telepon database, and then I met someone yang
in the end jadi my first mentor lah. So this mentor inspire me a lot of about leadership. Dan leadership itu sebenarnya bukan hanya bisa di-apply in corporate, in your work life, professional life, tapi juga bisa in your life. Saking banyaknya yang dia share, I thought of maybe I should start blogging it somewhere. Nah, mulai dari sana, I start applying it into my life, everything start changing. Di situ lo menjadi orang yang lebih resilience, lebih bisa menerima, lebih bisa sabar, bisa accept gitu ya. Lu menikah umur berapa, bro? 6 tahun lalu, berarti 28 ya, 28 lah, 28, let's say, ya. Apa keputusan lu pada saat lu membuat pernikahan itu, apa keputusan maksudnya lu tuh nggak ketakutan dengan relationship? Biasa kan ada orang tuh yang tumbuh dari sebuah ekosistem yang membangun sebuah trauma dan habis itu dia kayak lebih antara I don't want this to happen, I want to make it right, kayak balas dendam gitu, atau gimana gitu. Kayak lu udah sering interview, udah banyak interview orang sampai lu udah tahu ya. Soalnya from my side, one of the thing that jadi gini, gue sering disalahpahami. Dulu banyak banget setiap gue pacaran, ini ada istri gue lagi, nggak apa-apa lah. Dia udah sering dengar, Setiap gue pacaran, keluarga dari pacar gue selalu menganggap ini anak udah pernah cerai 2 kali nyokapnya, pasti turunan, pasti nanti lu cerai lagi, jadi jangan sama dia. But deep down within me, because I go through this, gue udah pernah lewatin ini, gue nggak mau lagi dong istri gue dan anak gue melewatin hal yang sama. That's what yang buat gue tuh bener-bener pengen bangun keluarga yang harmonis, yang happy, yang gak perlu melewati segala sesuatu trauma yang gue pernah lewati. So I would say itu somehow influence me in like I want to have a family. I don't want to be single for the rest of my life because I want to have a kid, and that's why I also made House of Leaders. I want to have a legacy for my kid and for the world lah ya. Cuman nggak takut sih sebenarnya kalau untuk menjawab ya. Malahan tapi sempat bikin lo down nggak begitu banyak orang punya itu kan secara nggak langsung we call that societal judgment. Society yang bikin judgment. Kalau zaman dulu kan orang ngomongnya bibit bebet bobot ya. Wah ini kalau dari sononya udah begini nih, hancur nih ke depannya, udah kebaca nih, gimana kan orang begitu kan. Gampang begitu. Dalam proses itu lo sempat melakukan mental health check nggak? Kayak lo punya, kan kadang kita nggak bisa hidup di era sekarang ya, kita nggak bisa sotoy. Gua punya trauma, lu pasti punya trauma, istri lu juga punya trauma, mungkin saudara-saudara lu juga punya trauma. Setiap orang tuh pasti punya luka dan trauma. Did you ever consider to go and check? Dulu pas kecil kan belum tahu nih this kind of psychological thing exists. Cuman honestly, I ever died twice. First time is gue agak hazy memoriesnya. I remember I kinda do it intentionally, tapi bisa jadi I slip dari lantai 2 ke lantai 1. Harusnya sih aku udah dive head first. Cuman sampai di bawah tuh baju gue nyangkut di kayak laci gitu. Terus gue udah mau hampir kena bawah tapi gue nggak kena bawah. That's the first time. Itu sih saved by God tuh kayaknya lo. Kedua, gue ditabrak mobil. Naik sepeda itu gue terbang jauh banget kayaknya, I don't know, itu jauh banget gue terbang. Kalau secara realistically sih gue harusnya udah mati. Cuman gue hanya kena luka simple scratch gitu. Yes, jadi kena jahitan doang. Nah sebenarnya jahitan ini juga bring me another trauma, tapi itu not big trauma lah. Dari sana made me believe like maybe I was meant for something. Maybe I wasn't meant. Dulu kayaknya universe kirim pesan ke lu jangan mati dulu, lu belum selesai di dunia ini. Nah itu gue ada sense kayak gitu. Nah terus gue grow up sebagai orang yang bandel bro. Jadi lu dorong gue jatuh, gue naik lagi. Pokoknya gue bandel. Gue punya. Tapi lu nggak pernah never give up lah ya? Never give up. Nah untuk lu pernah dengar itu nggak cerita yang 2 anak yang di raise oleh father yang alkoholik satu? Itu cerita yang gue ceritain ke 2 anak gue. That is a really great story. So. Good thing I grow up nggak ngikut what my mom and my dad teach me lah.
Iya. Nah, Lu cuman lu menggunakan itu sebagai referensi referensi, bahwa ini tidak baik, ini lebih yang baiknya begini. Jadi benar. ada orang kan ngikutin, ada orang malah melakukan yang lebih baik. Ya. One of the thing yang biasa gue jadi referensi juga tuh, I don't know how, but my whole life I always know that I have to learn about marketing. Cuman gue tuh karena, jadi kan throughout my mom's punya divorce story, gue tuh sering dikurung. Jadi gue nggak boleh berteman, gue nggak boleh keluar rumah karena takut diculik sama bokap gue balik. Nyokap gue takut. Jadi ini gue sering banget cerita ke orang, gue juga tell to my wife. Tamat sekolah, mobil Avanza dan Xenia gue juga nggak bisa bedain mana yang Avanza mana yang Xenia. Kenapa dia namanya Avanza? Itu gue nggak bisa bedain. Gue bener-bener nggak tahu outside world itu apa. Karena gue bener-bener dikurung dalam rumah. Nah, interestingly dari kecil gue selalu dapat this notion that I have to learn about marketing. And then one day, kan gue punya kulit yang sangat sensitif dulu. Jadi kena matahari bentar aja udah merah, habis itu gue bisa demam. And then my mom says, kan lu punya penyakit gini, udah lu kerja back office aja. Terus gue mikir, gue kerja back office, gue gimana belajar marketing? Marketing juga ada hubungan dengan sales, and I have to learn about that. Jadi nggak bisa dong. Nah, gue bandel. Gue tetap keluar rumah, gue tetap do yang ya belajar lah ya, dan melakukan kerjaan yang memang bisa bantu gue untuk achieve apa yang gue mau. Susah sih, cuman ya karena bandelnya gue tuh bisa jadinya. Dan gue jadi bisa prove to my mom that ya lu nggak salah, lu melakukan itu karena lu sayang sama gue, lu peduli sama gue karena gue anak lu. Cuman yang lu lakuin itu karena lu manjain gue gitu. Untung gue nggak denger lu. Kalau gue denger lu, sampai sekarang gue masih kerja back office. Gue nggak bisa out there create house of leaders, impacting people's punya life, gitu. Wow. Apa belief lu yang lu merasa salah tapi lu yakini sampai sekarang? Let me think. Karena gue orangnya lumayan cepet move on sih. So if I see something, gue lihat sesuatu yang gue merasa kurang oke, gue bisa shift cepet. Berarti lu aliran udah gini aja ya? Iya benar, udah gini aja. Ya. I shift pretty fast karena sering banget. This is also one of the thing yang awalnya my wife juga agak kayak, how did you do that? Let's say my wife don't like this thing about me. Dia nggak suka gue kayak gini. Nah, cuman gue orangnya harus dapat alasan dan penjelasan yang konkret. Kenapa lu nggak suka? Impactnya gimana? Kalau gue memang merasa, oh ya ini memang nggak baik untuk orang di sekitar gue dan untuk gue. Oke, semenjak itu gue berubah. Jadi karena kadang paling bisa lah kelepasan. Cuman begitu gue sadar gue langsung shift balik. Dan lama-kelamaan udah hilang. Wow, mantap sekali. Apakah personal branding itu autentik atau strategis? Menurut gue sih both. Cuman selalu datang dari otentik, bro. Menurut gue. Kenapa gue mulai dengan pertanyaan itu, bukan mulai kenapa lu fokus ke personal branding? Karena dari situ gue mau masuk. Nice. Got it. Lu fokus providing services untuk banyak orang di arena personal branding. Lu adalah sosok yang bisa dibilang personal branding strategist. Lu memberikan banyak advice, membantu orang, mengarahkan orang, memformulasikan orang yang pengen ngebangun personal brandingnya dia. Lu membantu orang menemukan kejelasan identitas dia untuk marketnya dia. Betul? Right. Oke. Dalam proses itu apa yang terjadi, gue pengen ngomong dari sisi gelap gitu. Kenapa gue lagi bahas ini dari sisi gelap, bukan dari sisi terangnya gitu. Karena banyak orang itu hidupnya itu dicekokin, lu kalau mau maju di era sekarang, lu harus punya personal brand. Dan personal brand itu menurut gue pribadi, it is a conscious choice. Bukan sesuatu yang kalau lu nggak punya personal brand, lu mati. Agree. Buat gue pribadi. Tapi kalau lu pengen punya personal brand, ya lu harus tahu kenapa lu butuh personal brand. Dan banyak orang kejebak sama rat race itu. Dan dia begitu masuk ke dunia personal brand, dia malah mendapatkan beban baru. Karena dia harus pakai topeng itu terus menerus. Nah, apa sih downside-nya personal brand? So sekarang gue banyak serve business owners, kayaknya
downside terbesar untuk business owners yang gue lihat ya. Soalnya kan gue banyak ngobrol sama mereka juga tuh. As mereka create content, mereka jadi identitas shifting jadi content creator, influencer. Padahal sebenarnya mereka pemilik bisnis, pelaku bisnis. Jadi kalau gue biasa before I work with someone, I always tell them to be authentic first. Strategik harus. Kalau lu nggak secara strategik growing your personal brand nggak grow. Iya. Cuman and then tapi kalau misalnya lu melakukan sesuatu yang nggak authentic, yang lu nggak akan melakukan ini long term. Same like you when you share your story about lu udah jenuh melakukan bisnis and then you udah muak lah. It's because you no longer have love in this. Nah, tapi in my principles and my wife and my teams punya personal branding principle tuh we grow personal brand yang evolving. So a personal brand should be evolving, ngikutin orangnya. Karena kebanyakan yang kita lihat tuh, kalau misalnya orangnya, misalnya personal brand dia grow, and then tapi kapasitas orangnya ini nggak grow, dia nggak upgrade knowledge dia nggak ngerti skema atau apa yang terjadi di dunia. Relevansi, tidak stay relevant. Benar. Nah, dia nggak bisa grow lagi, and the personal brand stuck aja, udah pasti stuck. Karena, nah cuman kita selalu encourage untuk our clients, whoever we teach, we share, supaya personal brand itu evolving. Nah, kalau memang mau evolving, it starts from yourself, it's authentic. Jadi, who do you want to serve? What is your expertise? Dari sana kita baru work, and then we look for your target audience, and then you stay yourself. Bisa jadi what you say is mungkin orang nggak setuju, ada orang yang setuju, ada orang yang nggak. Mungkin lu akan ada hater, lu akan ada orang yang dukung, but it's okay, it's a part of being human. Nggak akan semua. Tapi katanya kalau lu punya banyak hater berarti you are a successful personal brand, betul nggak sih? Atau itu cuma just jargon? Menurut gua jargon sih. Ya emang lu mau punya banyak hater doang? Karena banyak orang itu sekarang kejebak, dia masuk ke personal branding, tapi tanpa sadar dia masuk ke satu arena yang namanya fake identity. Gua sih secara pribadi nggak mau gua dan klien-klien gua dan student gua punya banyak hater sih. Hater ya itu mau nggak mau lah tetap punya. Karena sometimes the thing we say they don't agree. Tapi kalau misalnya sebab personal branding itu kan it's a terms of gimana kita brand ourselves personally, karena personal kan, and then we gather our fans kan. Cuman ya pastilah ada orang yang sirik misalnya, atau ada orang yang nggak setuju sama kita. Karena gini, gue pernah ini udah lama banget sih, host a personal brand workshop. Orang itu datang dan dia belajar, tapi along the way gue baru tahu dia nggak suka sama gue. Cuman dia mau gak mau karena pas di kota Medan itu kan, gue dari Medan, gak banyak yang ngomongin personal branding, hanya gue doang yang branding dan personal branding. Jadi dia mau gak mau dia datang, dia belajar, tapi dia nggak suka sama gue. Jadi there might be people seperti itu yang following us. Mereka nggak suka tapi mereka ada di sana. Tapi bisa jadi kalau misalnya gini, kita ajarin sesuatu and then people actually execute that and itu menjadi berkah buat mereka. Isn't that a good karma buat dia? Itu good thing buat kita. Cuman ya mereka hater misalnya. Jadi kita nggak bisa menghilangkan hater. Cuman ya jangan juga lah banyak hater. Ngapain? Tapi when you do, ketika lu punya banyak hater, either you do it secara intentional atau nggak intentional, unintentional ya. I would say pasti ada sesuatu yang lu lakuin tapi orang nggak suka kan. Jadi kalau memang lu intentional, you gotta know the consequences. Kalau lu nggak intentional, as long as you know the consequences, I think ya udahlah, lu kan udah memang ready untuk hidup dengan konsekuensi itu. Gue setuju, tapi di era sekarang ini gue lagi challenge lo ya bro. Di era sekarang staying authentic, gimana caranya kita memaintain stay authentic di era algoritma bro. Misalnya nih contoh, ada orang dia otentik, ngomongnya baik, ngomongnya sopan, tapi ada satu orang ngomongnya dikit-dikit anjing bangsat misalnya ngomong, ini algoritmanya naik nih, ya kan? Yang ini stay cool gitu, ini cepet nih gitu. Gimana orang mau stay authentic tuh gimana dengan kondisi algoritmik game seperti sekarang?
kalau orang yang ngomongnya kasar tadi, memang target audience yang dia mau tarik itu orang yang seperti itu, then it's okay. Berarti yang dia lakuin itu genuine, authentic. Tapi kalau misalnya nih, gue bukan mau menarik audience seperti itu, tapi gue sengaja melakukan seperti itu supaya followers gue naik. Berarti kan gue ngejar viral kan. Kalau misalnya udah ngejar viral, belum tentu target audience yang gue tarik itu kan tepat. Kalau kita ngomongnya biasa ICP, kan Ideal Client Profile, Ideal Customer Profile. Kalau misalnya ICP kita itu gak sesuai dengan yang kita tarik, jadi contoh gini deh, coba lu lihat influencer yang kebanyakan influencer. Oh ini gue ngomong ini deh. Jadi gue beberapa pertanyaan menarik dari ada satu temen gue yang punya company branding. Dia bilang gini, bro, gue kan company branding yang serving in the F&B industry. Nah, gue banyak nih teman-teman, punya banyak teman influencer atau content creator yang followersnya gede. Nah, gue mau bantu mereka untuk nge-launch bisnis F&B mereka. Menurut lu, gue better launch-nya gimana? Nah, gue bilang sama dia, kalau ngomong content creator ataupun influencer ini agak susah. Karena mereka itu growing dari viral. Jadi mereka tuh positioning diri mereka sebagai content creator. Banyak kan content creator. Ada yang memang, tapi menurut gue jarang. Most of content creator tuh jarang menunjukkan sisi mereka yang benar-benar otentik. Karena gue sering banget, gue ketemu 10 content creator, kayak 8-nya tuh setelah mereka heboh, begitu kamera mati langsung vibe-nya beda. Kalau misalnya kita ngomongin content creator atau influencer, followersnya pasti acak karena viral. Kalau udah viral kita pasti, kecuali viralnya itu dari memang konten yang tepat. Tapi kan belum tentu, mereka kan pasti kejar viral, kejar tren. So once they go viral, belum tentu followers mereka tuh tepat. Jadi kalau misalnya kita mulai bisnis terus kita suruh mereka yang promote, bisa jadi nggak kejual sama sekali. One of the thing yang lu boleh lakuin adalah, ini gue bilang ke dia, lu do market research dulu di followers dia. Kalau udah ketemu memang audience dia tuh maunya apa, lu baru launch bisnis ya. Nah, cuman again kalau misalnya, jadi lu kalau misalnya untuk influencer tuh dia nggak ada banyak pilihan. Kalau misalnya lu kayak misal lu deh, lu business owner, lu mau bangun personal brand. If you start, misal lu mau, gue punya, misal lu bilang lu CTO misalnya. Lu mau bangun community untuk orang-orang IT, let's say. Then you start to create content around that. You start to position yourself as an authority di sana. Baru lu bisa di-follow oleh orang-orang yang tepat. Katakanlah lu followersnya ada 1000, tapi orang-orang yang tepat nih. Versus influencer yang bisa ngomongin IT, ngomongin AI, terus dia punya 1 juta. Kalau misalnya dia jual barang-barang yang benar-benar mahal, dia journey-nya panjang tuh. Dia harus nurturing ini baru sampai belakang. Kalau lu udah jadi authority. Once you sell, people trust you. Jadi apapun yang lu ngomongin, kalau memang audiensnya tepat, bisa jadi engagement atau conversion-nya lebih gede. Kalau misalnya karena udah align ya. Ya, benar. Menurut lo personal branding itu sebenarnya kebutuhan atau cuman cara modern buat survive di tengah noise? Menurut gua sih, karena gua di personal brand-nya, itu kebutuhan sih. Kebutuhan. I'll tell people that semua orang punya personal brand. Cuman ya, personal brand itu bukan cuma di sosial media. Let's say, cara lu pakai baju, cara lu ngomong, cara lu put yourself, itu juga personal brand. Jadi kadang kayak kemarin gue ketemu one of my friend yang sukanya ungu misalnya, dia casingnya ungu, dia rambutnya ungu, bajunya ungu, itu personal brand dia. Dia jadi dikenal sebagai orang itu. Atau contoh misalnya, lu tau Alex Hormozi nggak? Tahu banget. Yang pakai itu. Iya. Dia pakein itunya sebagai unique point-nya dia. Benar. Nah cuman contoh ada satu gini. Ini yang sebenarnya jarang orang bahas. Soalnya Alex Hormozi itu dia kan selalu naik jet kemana-mana. Sekali dia nggak naik jet, dia ketahuan naik pesawat biasa, itu pasti jadi question. Nah jadi menurut gue sih kebutuhan. Karena personal brand tuh it's not just on the social media, but it's on the outside. Jadi secara lu juga. Makanya gue bilang kalau misalnya personal branding lu perfect banget hidup lu di sosial media, terus pas ketemu orang yang berbeda, orang pasti question. Dan itu tunggu aja deh ada orang yang berani speak up, itu pasti gulung tuh. Oke. Jadi
That's why harus mulai dari authentic. Berarti banyak sekali orang tertarik dengan personal brand karena dia lebih suka terlihat expert. Tapi nggak banyak yang punya depth ya. Yeah, can say that. Karena dianggapnya itu lebih ke etalase. Cuman orang zaman sekarang udah makin pinter sih. Karena udah banyak banget orang yang bisa claim, jadi orang sekarang jadi lebih skeptis. That's why if you simply start your personal brand, terus lu bilang lu ada proof, lu ada ini, orang belum tentu percaya. Orang nggak langsung beli your thing. You have to do the extra mile lah. Misalnya you have to educate, you have to meet them, you have to connect with them, mau dari DM, mau dari your content, mau dari your lead magnet, banyak tuh harus bangun hubungan, baru you get into call, misalnya kalau memang lu perlu call, baru bisa close them as a client. Journey-nya udah lebih panjang dari dulu. Ya, makin challenging berarti ya. Benar. Berarti sekarang trust is a difficult commodity compared to attention. Agree. Attention penting, cuman attention tuh ya Pintu masuknya. Ya, jadi Cuma bukan building trust attention is everything ya. Benar, building trust is another game lah. Ya, benar, apalagi monetizing. Benar. Bro, lu waktu bangun House of Leaders karena lu tadi inspired by your mentor, lu jadiin itu blogging dan lu jadiin House of Leaders. Kapan lu sadar bahwa itu bukan sekedar konten tapi itu udah bisa jadi bisnis? Wah, tahun kedua. Jadi gue tuh dulu naif banget pas bangun House of Leaders. Gue naif banget. Gue udah punya mind nih, gue mau House of Leaders, gue nggak perlu make money lah. Idealis, bener. Oh, ya bener idealis. At one point, jadi pas tuh memang keluarga gue lagi susah finance karena my mom is going through the second divorce. Gue nggak tahu my mom lied to me or not that time, tapi dia bilang sebentar lagi kita udah harus jual rumah, dia bilang. So sebagai anak ya gue nggak pengen dong main nyokap gue jual rumah. Jadi nah pas banget waktu itu kan I'm in a community of orang yang memang build social media kayak media pages lah. Terus gue ketemu jadi kayak mereka tuh ada accountability groupnya tuh, gue di invite ke salah satu. Gue lupa lagi nama orang yang ngajarinnya. Jadi ada 2 orang yang ngajarin gue tuh benar-benar gue anggap mentor, tapi gue udah lupa sih siapa karena udah lama banget gak keep in touch. Yang pertama dia bilang, lu bisa dapat duit dari sini dengan cara misalnya lu jual paid promotion, product placement atau endorsement, dia bilang. Terus gue bilang, tapi gue nggak mau, maksudnya followers gue tuh dapat ads. Gue tau mereka nggak suka karena gue juga nggak suka. Tapi dia merubah mindset gue, dia bilang gini, kalau misalnya lu nggak lakuin ads, lu nggak make money, lu gimana hidup? Kalau lu nggak hidup, lu nggak misalnya growing as a person, lu gimana serve mereka? Jadi ini goes both way. You gotta change your mindset, dia bilang. Dia semenjak itu gue mulai nawarin product placement, tuh gue mulai jadiin bisnis. Cuman itu belum jadi bisnis. Ketemu yang kedua, dia bilang gini, sebenarnya lu bisa tahu lu make more money dari sini. Gue bilang gimana? Gue jualan satu paling $15. Nah, akhirnya setelah brainstorm sama dia, kita bikin grup yang kita jual tuh per grup. Jadi misalnya kita disatuin satu grup, total followers biasanya 1 juta. Nah, kita jual itu bukan $15, tapi harganya 1 juta, misalnya $100. Jadi per orang tuh bisa ngambil $100 per minggu dari satu post. Daripada lu jual 7 post hanya untuk $100 dalam satu minggu. Nah, kita dari sana tuh gue jadi belajar, oh ternyata ini ada bisnisnya di balik ini. Nah, dari sana gue barulah di approach sama banyak banget orang untuk tanya-tanya gue, lu gimana sih reach 100-an ribu gitu. Karena waktu itu belum banyak orang yang mau ngajarin. Nah, akhirnya gue punya community nih, free community. Ada 3, yang satunya tuh 100-an orang, terus ada yang ribuan orang, ada 2 yang ribuan orang. Cuman gue punya volunteer yang mau bantuin gue untuk ngurus ini. Cuma namanya volunteer kan mereka juga nggak all in di sana kan. Nah, akhirnya ada orang yang bilang, why not you start kayak lu mulai yang paid subscription supaya lu bisa gaji orang, supaya lu bisa memberikan services yang lebih bagus. Gue mulailah, cuman wah itu kaget banget sih. Begitu gue mulai, dari ribuan orang ini hanya 6 bro yang mau subscribe to my services. Dari sana gue baru tau, oh ternyata orang ini hanya mau free stuff. Nah tapi dari sana gue grow, akhirnya jadi startup. Kita udah serve seribuan orang. Nah cuman shiftingnya tuh di
tahun kedua, and it's right. It's about mindset. Once you have that mindset change, everything follow. Kalau mindset gue nggak berubah mah, gue tetap idealis, gue tetap free aja. Dan sampai gue gak akan ada hari inilah kalau misalnya mindset gue nggak berubah. Wow. Bro, kembali ke personal branding. Tadi kan lu ngomongin soal how your mindset shift, gimana lu bangun community menjadi salah satu behind the community actually there's a business, dan itu terjadi lewat mindset shift. Gimana lu ngebangun personal brand lu pada saat itu, sedangkan lu baru like new kid on the block gitulah. This is an interesting question. Gue coba link ya bro. Jadi awal-awal I always say to people that personal brand, mungkin gak semua orang gak gitu, tapi personal brand is my personal brand has been nemenin gue untuk growing lah as a person. Awalnya House of Withers itu personal page gue, and then gue ubah jadi House of Withers, gue gak ada personal page. And then I met my wife, and then my wife asked me a really good question. Kalau suatu hari House of Withers dihack, lu gimana proof House of Withers it's yours? Ya benar juga sih. And then ya udah I start my personal brand. Cuman waktu itu zaman-zaman rasis banget. Jadi contoh, I build my personal brand karena gua punya House of Withers, ya gua ngomongnya motivational dong. Gua sharing something motivation, I build business, gua bikin inspirasi dan growing. My personal brand growing. Terus my friend bilang, lu cuma punya personal brand nih. Sebenarnya personal brand ini yang make like give me the privilege to connect with amazing people kayak Gary Vee dan lain-lain lah. Cuma dia bilang, kan masih personal brand lo nih, House of Withers kan belum pernah ada muka lo. Lu kenapa nggak mau live? Nah, ya udah, gue pertama kali gue live. Handphone gue jatuh, gak sengaja. Pas handphone gue jatuh, pas gue ambil kan kerekam tangan gue, terus gue balik ke muka gue, terus ada komen. Kayak dia bilang, who is this fat ass Asian bitch gitu. Look at the thumb gitu. Pokoknya dia racist banget. Kayak kan soalnya waktu itu mereka benci banget sama orang Cina kan. Terus mau gue bilang gue bukan orang Cina, gue Indonesian, mereka juga gak peduli. And then dari itu gue agak trauma. Gue gak berani lagi. And then comes karena lu kena hate speech ya. Iya, itu gue trauma banget sih. Gue gak berani tekan tombol live lagi semenjak itu. And then one day gue di-invite untuk speaking di acara temen gue juga 2019. Itu bule semua, orang Australian kebanyakan. Waktu itu gue karena trauma itu masih ada. First thing yang gue blurt out ketika gue di atas stage itu, guys, I'm so sorry that I'm so nervous, I don't know what to say. Terus gue freeze, terus mereka tepuk tangan, terus gue try to regain my confidence, terus gue ngobrol. Keren nih mereka tepuk tangan, itulah bedanya culture ya. Right. Cuman after that event, dua temen gue yang ngundang gue ini ajak gue ngobrol. Dia bilang, bro, I don't understand. Dia bilang, kenapa lu nggak berani? You build House of Leaders, dia bilang. You have so much to teach. Tapi kenapa lu nggak berani? Terus gue sharing-sharing, dia bilang, you're just playing small. Dia bilang, you gotta play big. You gotta stop thinking small. Nah jadi dari sana tuh, nah cuman speaker di sana kalau nggak salah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia bilang, ya udah gini, kita support lu deh. We go live on House of Withers, kita berdua. Jadi masing-masing mereka temenin gue. Go live on House of Withers jadi kayak sesi interview gitu. Wah mantap dong. Mantap banget. Jadi selain gue jadi mulai ada confident, terus setiap gue diem mereka bantu, mereka ngomong. Ya, pas lu freeze dia orang yang take over. Bener. Wah itu membantu banget. Dan dari sana jadi kelanjutan, keterusan. Kalau lu cek di House of Leaders namanya ada Series of Leaders. Dari sana gue interview orang-orang keren kayak Eric Katmitz, Keith Ferrazzi. Wah, dari sana tuh gue merasa gue belajar banyak banget. Nah dari sana shifting tuh, gue mulai shifting. Gue jadi suka personal brand karena personal brand gue tuh yang bawa gue ke sini. Jadi dari mulai House of Leaders talking about leadership, jadi personal brand pelan-pelan shifting. Dan my personal brand tuh accompany me to grow. Oke. Nah, jadi that's my point of view on personal brand. Nice. Kalau besok semua platform hilang, personal brand seseorang masih punya nilai nggak sih? That's why personal brand bukan dari sosial media doang. Terus gini, gue lihat banyak banget agency yang
disguise themselves as personal brand agency. Padahal mereka sebenarnya hanya bikin konten. Iya. Content creators. Bener. Or content ideators. Ya, gitu dan content agency lah. Tapi mereka disguise themselves as I help you build your personal brand. Karena gue create konten untuk lo. Bedanya apa sih? Oke, kita dissect dulu deh ya. Tadi kan lu barusan ngomong ini masuk nih sisi gelapnya. Sisi gelapnya adalah banyak orang yang mengklaim atau banyak services yang mengklaim gue adalah personal brand agency, tapi padahal yang dia kerjain adalah cuman menciptakan konten. Benar. Oke. Nah, bedanya apa personal brand agency yang beneran dan ini semua? Oke. Kita ngomong dari yang gelapnya dulu nih. Sebenarnya ini kekesalan yang gue dan istri gue alamin juga, cuma kita gak sering sharing lah. Gue nggak tahu apakah gue benar ngomong gini, tapi setiap kalau agency yang approach to you, and then they say harga kita segini, setelah segini lu akan dapat berapa banyak konten. Itu bagi gue sih red flag sih, karena lu pricing based on berapa banyak konten yang lu deliver. Tapi kalau misalnya let's say lu dalam sebulan itu udah deliver konten itu, terus not enough, lu nggak bisa deliver, apa yang akan lu lakukan? Oh ya nggak bisa, kita hanya deliver karena kita udah janji segini. Ya misalnya gue deal sama lu 30 konten, ya udah 30 konten per bulan. Kita kontrak 3 bulan berarti 90, bonus 10, 100. Cailah udah kayak pedagang ya. Bener. Nah, itu disguise. Nah, tapi gini, let's talk about personal brand. Menurut gue personal brand tuh luas. Personal brand di sosial media dan di luar juga penting. PR juga part of personal brand menurut gue. Jadi let's say I have a client. Gue punya klien. Kalau misalnya dia bilang, let's talk about one of my client deh. Gue gak drop name, tapi dia tuh lebih ke spirituality. What I'm gonna do for her is misal konten pastilah. Konten itu kan one of the way. Part of. Jadi kalau konten itu kita biasa bagi jadi 3R. Reach, Resonance, Revenue. Reach itu biasa top of funnel yang memang untuk increase eyeballs ke dia. Kalau middle of funnel itu adalah dimana dia sharing value. Orang yang udah masuk jadi followers dia atau udah tahu dia, lihat value dia, suka dia, follow dia. Dan berarti pertama dia. Jangkauan. Kedua adalah konektivitas. Jadi nyambung nih. Gue nyambung nih sama nih orang ya kan? Yes. Itu yang middle. Yang bottom itu biasanya ya untuk selling lah revenue-nya. Either dia tuh pakai case studies, testimonials, proof, atau framework yang udah pasti jadi terus di endorse sama orang lain, itu bisa. Itu konten, itu one of the thing, itu part of. Terus itu baru strategi konten doang. Benar. Itu baru funnel di sana. Terus funnelnya setelah dia konten ini mau dikemanain, kita biasanya akan bantu dia bangun funnelnya juga. Setelah audiensnya masuk, nurture-nya gimana? Kalau dia mau work with our client, gimana caranya? Produknya ada berapa? Terus cara dia apakah hanya dari konten? Kan enggak. Dia bisa di-invite ke podcast. Dia bisa di-invite untuk ngomong. Dia bisa bikin workshop sendiri. Kalau dia mau bikin retreat juga bisa. Karena kan dia spiritual. Banyak banget. This is all part of the thing yang harusnya personal brand agency itu lakukan. Oke, bahkan mengkoneksikan lo ke media, mengkoneksikan lo ke sebuah event, gathering, dan sebagainya. Jadi kayak bener-bener eksistensial lo itu bener-bener di platformin dengan baik gitu ya. Bener. Bahkan dari mulai cara dia pakai baju itu biasa kita bahas. Berarti dari groomingnya dan sebagainya. Karena itu udah kalau misalnya dari cara pakai baju kayak Lex Hormoji. Lo tau Dan Martell gak? Pernah dengar. Dan Martell tuh boleh dulu gua mau Google. Dia dikenal pakai baju birunya. Itu sebenarnya nggak sengaja. Kalau nggak salah ingat itu nggak sengaja kan ya? Kayak nggak sengaja harusnya. Jadi cuman itu jadi something yang benar-benar. Gue tahu. He's always in blue. Benar. Dan sekarang dia jadi pakai baju biru terus. Nah, gue nggak langsung belajar dari creative directornya dia. Kayak head of media dia bukan creative director. Cuman kalau dia tim personal yang ngurus personal brand itu ada 15 orang. Bayangin loh. 15 orang hanya untuk dia seorang. Karena banyak banget contoh yang kayak di gua nih. Biasanya klien sebelum kita benar-benar present the topic, kita harus benar-benar meeting itu lama banget. Sebelum topiknya kita present,
yang udah polish, memang udah ready. Topik ini habis itu kita bahas, habis itu kita record kontennya. Karena kan klien juga invest their time in recording. Bayangin mereka udah bayar, mereka luangin waktu untuk recording, terus tunggu editing, terus diposting, terus gak ada hasil. Terus udah gak ada hasil, ketika ditanya ke konten agensinya, bukan konten lah ya, ke agensinya, ini kenapa gak ada hasil? Mungkin ada yang bisa jawab, ada yang nggak bisa jawab, tapi kebanyakan kan ya udah yang penting kita udah deliver konten. KPI gue deliver konten, Right. bukan deliver lu punya branding keluar. Benar. Yang penting lu ditonton. Ada lagi KPI-nya viral, konten lu viral. Tapi engagementnya beda. Ada lagi KPI-nya engagement, tapi connectionnya nggak kebangun. Macam-macam kan? Paling bahaya tuh ketika agency janjiin KPI itu followers, itu udah salah banget. Oke. Ketika lu janjiin followers, berarti lu akan under pressure ketika followers lu belum mencapai target. Terus lu pasti followers dong, dan lu menghalalkan segala cara, misalnya tren viral untuk membawakan followers ke si business owner ini katakanlah. Iya. Berarti belum tentu followers ini ICP-nya si business owner dong. Oke. Nah, terus kalau ketika dia mau jualan nggak ada yang mau beli gimana? Dia udah sia-sia dong investmentnya. Iya. Nah, that's why setiap kita ngobrol ke klien, mereka pasti tanya, jadi yang gue bayar ini gue dapat berapa konten? Nah, gue biasanya jawab, tapi ini gue bisa banyak yang benci sih sama ini, tapi it's okay lah. Iya. Gue biasa jawabnya gini, gue nggak pricing based on berapa konten. Let's say gini, Bro Sunil, lu punya bisnis. Katakanlah ada misalnya semasa lu gak ada yang mau dipromosiin, kontennya ya udah segitu doang. Tiba-tiba kalau lu ada yang dipromosi, terus lu mau, oh gue butuh nih setiap hari posting konten karena gue mau promosi ini. Kalau konten agency yang hanya menjanjikan seberapa gitu, mereka mana mungkin mau buatin kontennya. And then malahan lu nyari keluar, lu mau gak mau nyari freelancer atau lu edit sendiri. Style kontennya pasti beda dong. Betul. Begitu style kontennya beda, berarti udah nggak align dong. Jadi Iya. ini banyak yang terjadi. Nah, that's why kita KPI kita nggak on the content, but on the leads. Oke. Seberapa kualitas leads yang kita bawain dari inbound yang lu dapetin dari followers lu, supaya bisa ngehasilin deal, partnership, whatever it is you want lah, yang memang lu mau targeting. Atau bisa jadi podcast interview, workshop, invitation to speak, keynote speaking, mana yang lu mau. Itu baru personal. Nah ini kita bisa function gini sih karena kita juga banyak serve orang luar negeri kan. Iya, jadi lu belajar juga detailingnya. Bener. Di sana kan memang lebih detailing ya. Yes. Nah kalau di sini kan secara audience market itu kan memang audience aja taunya personal branding itu adalah personal branding sama dengan terkenal, sama dengan banyak follower, sama dengan konten viral. Benar. Ini yang lebih dominan kan. Benar. Jadi kalau gue bayar lu, gue bisa viral nggak? Gue bisa dilihat banyak view nggak? View gue gede nggak? Jadi that's their main understanding. Jadi kembali lagi, market ngerti nggak sih personal branding gitu loh? Kan beda lagi nih. Penyedia jasanya ngerti nggak sih? Ini satu sisi. Marketnya ngerti nggak? Benar. But what pains me the most is they actually monetize di ketidaktahuan orang-orang. Misalnya, Lu ngomong dari sisi penyedia jasanya. ya ini Ya, sisi gelap ya, juga ya, kan? menurut sisi gua. gelap ya, memang karena memang kuncinya adalah orang melayani apa yang market mau, bukan. Jadi beda nih, apa yang market mau adalah virality, apa yang market mau adalah visibility. Benar. Iya kan? Apalagi tiap 5 tahun kalau di Indonesia kan banyak proyek-proyek calon pejabat-pejabat yang personal branding. Itu kan Benar. itu kan KPI-nya apa gitu untuk dapat voting kan, untuk dapat Cuman beda kalau pejabat-pejabat mereka memang mau viral, mereka memang eyeballsnya mess. butuh awareness. Tapi lu ngomong personal branding buat career, buat professional. Kalau career beda lagi. Beda. Kalau career lu gimana, lu punya LinkedIn profile lu bagus, Benar, dilihat, benar. dan lu attend networking eventnya, lu ngisi keynote speakingnya, lu punya pekerjaan. Benar. Ya ini idealnya bro, idealnya. Nah, that's why di kita tuh kita nggak works dari konten. Bayangin kalau dia profesional, terus dia butuh LinkedIn, lu gimana bikinin kontennya? Iya. Ya kan? Iya. Jadi, itu kacau. Menurut gua sih agency itu sekarang kacau banget sih. Ya karena sekarang konsepnya itu adalah agency is the business that has the lowest barrier to entry bro.
Nah, terus lu coba perhatiin. Pasti banyak agency. Ini kenapa gue bisik ya? Padahal nggak ada orang di sini. Nggak apa-apa, Lu lagi posting lu juga. lagi curhat, cerita lagi keluarin deh. Jadi banyak banget agency yang short live. Short live tuh artinya hidupnya bentar gitu. Paling 2 tahun, 3 tahun. Habis itu tutup. Abis itu tutup. Atau Karena ganti merek. can be, gue gak mau bilang gitulah ya. Cuman mereka viral, mereka get a lot of clients, terus gak bisa deliver. Gini, kalau delivernya hanya virality, mereka mungkin bisa lah. Karena kan virality lu hanya posting konten a lot aja. Iya. Tunggu yang mana yang viral, yang penting lu ikut tren. Iya. Itu gampang banget. Jadi begitu lu viral, orang udah menghasilin ini, tapi kan gak ada ROI. Once orangnya udah either merasa, oh udah cukup lah duit yang gue invest di sini, mereka stop. Atau mereka udah merasa nggak worth it. Soalnya gue bayar banget teman-teman gue yang curhat ngambil pakai agency, udah bayar mahal, Paket-paket gitu ya. ya 6 bulan nggak ada hasil. Nah, once deliverynya kan awal-awal ya bener lah dijanjiin konten viral. Cuman kan Indian orang kan mau ROI kan. Setelah gue invest gue dapat apa nih baliknya? Kalau viral-viral doang untuk apa? Gak ada duitnya. Once gak ada duitnya, orang udah tahu, orang pasti udah nggak mau. Nah, nanti udah deliverynya udah nggak cukup nih, udah kurang nih, nanti word of mouth kan pasti sebar. Nah, once dia udah nggak bisa, dia ganti bisnis model biasanya. So perhatiin deh, pasti banyak banget agency 10, mungkin majority lah 8 gitu pasti udah short live. 2-3 tahun habis itu udah mati. Jarang banget yang panjang hidupnya. Iya. Bro, ini gue ada sedikit pertanyaan yang berhubungan sama personal brand, tapi ini sekarang gue lihat banyak sekali orang dituntut untuk tidak hanya memiliki satu skill. Jadi kayak tim gue nih, dia bisa jadi editor, bisa jadi kameramen, ya kan? Bisa jadi orang yang menerima tamu, ya kan? Terus kadang gue suruh dia bantuin bikin desain juga, berarti graphic design juga ada. Berarti kan dia multi ya? Multi skill, benar nggak? Bisa bersih-bersih juga. Iya, bisa bersih-bersih juga. Nah, banyak orang itu kan sekarang multi skill. Dan pada saat mereka datang gitu ya, ke lo gitu ya. Dan mereka tuh bingung sama positioning. Banyak. Evolusi ini sebenarnya it's a part of evolution or it's a part of identity crisis. Jadi ini adalah sebuah evolusi. Orang dituntut menjadi orang yang bisa serba bisa gitu. Atau ini menjadi sebuah krisis identitas. Dan lu lebih percaya spesialis atau polymath? Menurut gue sih a bit of both. Okay. Identity, jadi evolution cuman mengakibatkan identity crisis. Kalau yang kayak tadi tim lu ini, kalau di my culture namanya kerjaan capcay. Lu tau capcay kan? Banyak, ada brokoli, ada wortel, semua dicampurin, abis itu dikentalin pakai bubuk tepung maizena gitu ya. Terus udah jadi gitu. Jadi kerjaannya semua ada di satu, padahal capcay gitu loh. Jadi semuanya ada, serba bisa. Nah, cuman gue dulu juga dituntut untuk multitasking. Cuman lu sadar nggak bro? Karena orang dituntut multitasking itu juga salah satu yang nurunin attention span. Attention span orang udah gak panjang sekarang karena mereka udah terbiasa multitasking dan gampang banget untuk ke distract. Gue dulu juga gitu sampai gue baca satu buku tuh di Think Like a Monk. Think Like a Monk ya, bukunya Jay Shetty. Itu ada bahas tentang single tasking. Bener ya Jay Shetty ya harusnya kalau nggak salah ingat ya. Single tasking. Single tasking itu bisa membantu kita itu untuk increase our focus in one thing. Betul. Which is super important supaya kita itu bisa work deeply. Apa sih namanya? Deep working ya? Deep working ya. Ya, jadi deep work tepatnya. Menurut gua orang yang tidak percaya harusnya generalis exist lah ya. If you ask me to do a lot of things, gue juga bisa. Cuman I believe that specialist itu penting banget. That's why. Tapi lo kayaknya ke-mix dengan pertanyaan gue. Pertanyaan gue bukan di tasking ya. Bukan di pertanyaan gue lebih ke skill set. Karena ada orang yang punya one technical skill but very less soft skill. Jadi dia punya satu technical skill atau hard skill tapi soft skillnya sedikit.
Ada orang dia punya hard skill-nya mungkin 50%, tapi dia punya multiple soft skill yang levelnya 80%. Nah ini sebenarnya yang gue ngomong dengan generalis dan spesialis. Artinya kenapa dia menjadi identity crisis? Karena dia dipaksa untuk ditanya, lu tuh jagonya di mana? Padahal dia adalah orang yang paling jago mendukung si spesialis. Itu yang banyak orang nggak lihat. Jadi dulu dunia butuh spesialis. Sekarang dunia butuh orang-orang yang bisa nyambungin titik. Ini kita ngomongin relation ke personal brand. Yes. Oke. Jadi kan tadi gue ngebahas itu. Jadi pertanyaan lebih dalamnya lagi adalah seorang generalis harus pilih satu niche atau bikin umbrella identity. Kalau memang generalis ini adalah something yang memang dia part of dia, then you should brand yourself as generalist. Contoh kayak yang tadi lu bilang, lu orang yang mengconnect ini dengan ini, misalnya A dengan B. Then that should be something of your expertise. Iya, betul. Itu juga specialist, that's your specialty. Iya, betul. Jadi Itu yang banyak orang tidak sadar. Maksud gue Benar, di podcast ini kita lagi bahas itu. Jadi kayak banyak orang itu sekarang di kotak-kotakan. Oh, spesialis tuh keren, generalis tuh nggak jelas. Atau misalnya sebaliknya, generalis tuh sangat dibutuhkan, spesialis udah nggak zaman. Karena lu limited. Jadi, ada plus minus in both sides. Padahal yang gue lihat dari dulu, yang sampai sekarang yang menurut gue relevansinya tinggi adalah dengan perkembangan teknologi, ibaratnya gini lah. In my 20s, di umur gue 20s, I didn't have a lot of tools to use. Jadi fokus gue gak terlalu banyak. Today attention span gue, misalnya kalau gue lagi berperan sebagai seorang host di sebuah podcast, gue harus berpikir sebagai seorang host. Yep. Tapi begitu gue mundur levelnya jadi produsernya podcast, berarti gue harus mikirin tentang konten gue kayak gimana ya, reach-nya gimana ya, audiensnya dapat atau enggak ya. Yang penting konten gue berkualitas apa enggak, topiknya ini relate enggak, evergreen apa enggak. Udah mulai mikirnya ke situ kan. Tapi begitu gue mundur lagi posisi gue sebagai CTO, gue udah mikirin tentang teknologi as a solution. Nah, banyak orang kan tidak menyadari dia lagi di topi mana, lagi ngapain. Dan dia masuk nih ke personal brand. Begitu masuk ke personal brand, Kacau. orang bakal tanya, lu siapa? Lu mau. Ya, nah itu sih. Menurut gua sih dua-dua sama-sama penting. It's how you brand yourself. Jadi contoh deh, as a CEO kan harus ngerti semua. Tapi ketika dia jadi CEO kan ya dia fokus on his thing atau her thing. Tapi dan masing-masing CEO kan ada fokusnya masing-masing. Contoh ketika Apple dipegang Steve Jobs sama Tim Cook kan beda. Kalau Steve Jobs lebih fokus ke pengembangan produk. Innovationnya, inovatifnya dia gila banget. Benar. Kalau Tim Cook dia fokus ke acquiring new dia fokus ke pengembangan si sahamnya sendiri, buka produk sendiri. Iya, dia fokus on sustaining and scaling the business. Benar. That's why banyak investor mau mendekati dia kan. Iya. Sama-sama CEO tapi beda cara growing. Nah personal branding sama ke sana. Bukan berarti personal branding buat generalis nggak bisa. Cuma tergantung. Ketika lu misalnya gue generalis, gue punya personal brand. Apa yang lu tawarin? Kan Indian harus ada pipeline-nya. Jadi gini, gue semakin kesini, gue sekarang punya belief that sales is serving is selling. Selling is serving. Kalau lu nggak sell something, then you cannot serve others. Karena when you are able, terus gini deh, gue soalnya ada sedikit nih gue harus jelasin. Harga yang lu charge itu akan attract different kind of client profile. Kalau lu charge-nya yang agak murah, lu akan attract orang yang bisa afford itu. Kalau charge-nya harga yang mahal, lu akan attract memang orang yang mungkin akan lebih serius karena mereka udah invest di lebih gede. Nah, kalau jadi you gotta know what kind of client profile yang lu mau serve, what kind of product yang lu mau tawarin. Karena kalau misalnya as a generalist lu nggak ada bisa klien yang lu serve, lu nggak ada produk yang lu bisa tawarin ke mereka ya, lu nggak akan bisa juga. Tapi katakanlah specialist gue specialist, gue keren misalnya. Tapi kalau misalnya lu jadi specialist, lu nggak ada client profile yang community lu yang percaya sama lu nggak bangun trust, lu nggak ada barang yang bisa jual ke mereka juga sama aja. Lu nggak bisa serve mereka, lu nggak bisa
growing juga as a person. Karena gue sadar, kayak misalnya lu sebagai podcaster, lu jadi host, lu interview banyak guest, lu kan belajar banyak juga kadang dari value-value yang mereka sharing. Betul. Jadi menurut gue sih dua-duanya sama-sama penting. Nah, cuma untuk menjawab yang tadi yang pertama, kayak a little bit of both. It's evolution yang mendorong kita ke sini. Cuman jadi identity crisis juga. Karena gue banyak banget ketemu klien yang dia punya bisnis, tapi dia nggak tahu mau mulai dari mana. Bahkan gue ada ketemu temen yang dia tuh misalnya dia punya bisnis, tapi dia juga melakukan hal yang lain di luar bisnis dia. And then ketika mau mulai personal brand dia nggak tahu mau mulai dari mana. Apakah gue mulai dengan sesuatu yang gue suka, atau gue mulai dari hobi gue, atau gue mulai dari bisnis gue. Nah tapi biasanya harusnya yang seperti ini personal branding agency yang bantu. Kalau misalnya Personal branding agency yang ngerti personal branding pada hakikatnya. iya, right. Itu maksudnya gitu kan. Bener. Oke bro, ngomong-ngomong soal personal brand, lu bisa share nggak? Karena lu udah lumayan lama ya establish klien lu di luar ya, udah hampir 10 tahun ya. Honestly kalau personal brand gue mulainya 2018 sih. Jadi kalau secara timeline 2015 sampai 18 I learn about social media doang. Jadi gue paham banget mechanicsnya, platform wise, konten tuh gue paham banget. Bahkan trik-trik di dalamnya yang orang-orang dulu nggak tahu, gue pasti duluan dapet. Kalau Instagram ada ngeluarin yang feature baru, gue pasti duluan dapet. Karena dulu kan gue lumayan termasuk page yang gede duluan kan. Dari 2018 ke 2018 akhir itu gue belajar branding. 18 akhir sampai sekarang personal branding. So around 9 years ya, 8-9 years lah. Ya. Dan di situ lu udah sempat kerja sama some of the big names like Gary Vee, Tom Bilyeu, terus Dan Lok. Nah, salah satu dari 3 itu kan sempat dikenal sebagai scammer. Gua nggak tahu, dia udah comeback lagi sih. Ya kan? Sebenarnya sekarang juga masih dikenal scammer sih. But he's still making content. Dia masih berarti kan tetap masih ada market ya, bro. masih. Jadi sebenarnya scammer tuh siapa? Scammer tuh apa? Dari kacamata gue sih ya, scammer itu orang yang udah menjanjikan sesuatu, tapi dia nggak bisa deliver. Sehingga jadi kerasa scam. Let's say. Nah ini menariknya tuh, gue pernah denger gini deh. Lu merasa kena scam gak sih kalau lu beli Citato misalnya, bungkusnya segede ini, isinya segini, atau beli Citos? Banyak orang nggak nyadar juga. Nggak nyadar, bener kan? Banyak orang nggak nyadar, bungkusnya segede gini, isinya segini, nggak ada yang nyadar. Lu ngomong aja, barusan gue langsung, iya ya, nggak banyak yang nyadar. Cuman lu pernah lihat ads nggak ads sih, mungkin ada content creator yang ngejelasin kalau di Jepang dia janjiin misalnya di bungkusannya itu segini, barangnya juga segitu. Nah itu di Jepang ya? Ya, karena mereka nggak boleh, karena kalau misalnya barangnya segede gini tapi dalamnya sekecil gini, lu membohongi berarti, lu melakukan ads yang palsu. Karena kalau menjual kan di restoran-restoran menunya di zoom in, begitu datang ukurannya beda bro. Ya benar juga sih. Nah tapi itu kan di sana. Nah cuman kalau kadang delivery services kan lu bayar mahal. Nah lu ya makanya ini agak abu-abu sih. Ini agak anjingnya lah ya kalau mungkin bahasa yang agak kasar ya. Mereka pintar. Banyak agensi menawarin lu bayar segini, lu dapat konten segini. Ya mereka yang penting deliver ini. Setelah deliver ya udah, gue nggak tahu lagi. Kan gue nggak pernah janjiin data, gue nggak pernah janjiin apa-apa, gue hanya janjiin konten. Yang penting lu viral, lu bisa terkenal, followers lu grow, udah. Ya. Itu yang dilakukan sekarang dengan konsep Clippers, jasa Clippers yang dilakukan dari Andrew Tate ya, juga masuk ke situ kan. Dan by the way, itu menurut gue scammer. Cuma gue mau sharing sesuatu lagi sih. Ini gue baru tahu juga. Jadi ada satu konten, gue nggak tahu sih dia content creator atau influencer, gue juga nggak tahu. Tapi ini benar-benar pains me sih. Dia dipegang satu agency, terus dia growing gede. Nah and then akhirnya dia udah nggak pakai agency, tapi dia kan kontennya masih gede. Tapi karena udah nggak pakai agency ini, dia jadi identity crisis. Dia nggak tahu
ini followers sosial media gue dengan followers gini gue mau apain? Gue nggak tahu mau gimana. Karena dia udah depend, dia Iya. mendepend ke situ. Dia Dan- tidak menggunakan agency sebagai partner as tool, Benar. bukan dia yang in control ya. Dan once udah end the partnership, dia juga nggak tahu mau gimana. Dia kan sebenarnya content creator. Dia nggak ada background bisnis, dia nggak ngerti cara bikin funnel, dia nggak cara juga tahu editing konten. Karena mau terima beres. That's why nah ini sebenarnya makanya kadang tuh yang kita filternya lumayan kuat sih. That's why kayaknya kita juga nggak nerima banyak klien karena Indian nggak mau. Kita banyak edukasi dulu sebelum kita terima jadi klien. Oke. Unless dia udah ngerti. Kalau dia udah ngerti, ayo kita kerjasama. Tapi sebelum itu kita harus edukasi karena lu harus ngerti what kind of thing that you get yourself into. Oke. Jangan- Gue mau lanjut nih. Oke. Lu udah pernah kerja sama Gary Vee, lu pernah kerja sama tim Blue, Tom Blue, sama Yeah. lu pernah kerja sama Dan Lok. Dan Ini Lok. kita ngomong 3 dulu ya. Iya, iya. Dari 3 ini apa aja yang lu belajar dan lu learn dari situ? Oke. That's a nice question. Gue nggak pernah ditanyain itu by the way. Jadi kalau dari 3 ini gue belajar tuh, yang pertama professionalism itu pasti. When you work with them itu penting banget. Oh, gue juga belajar masalah MOU dan lain-lain sih. Nah, gue sekarang udah lebih berani karena gue menemuin abu-abunya yang mereka juga nggak apa-apa. Which gue kalau mention mereka don't mind. Tapi gue nggak boleh taruh di Instagram gue atau di website gue tuh mereka nggak mau. Iya. Karena mereka nggak mau, mereka pokoknya nggak suka lah yang kayak gitu. Iya, itu memang preferensinya mereka, privacy policy-nya mereka kan. Maksudnya Benar. lo kalau mau bantuin gue ya udah back end, bukan front, bukan lo jadiin gue sebagai portfolio lo. Yes. Ya kan? Itu kan preferensi. Bener, cuman ya kalau misalnya lu ngobrolin seputar verbal ya, that's true thing. Itu kan nggak bisa di-deny. Terus yang gue belajar juga, it's about professionalism. Jadi yang kalau working with big names itu lu udah harus, yang lu janjiin lu harus deliver. Jadi kalau lu udah bilang kayak gini, tapi lu nggak deliver, lu harus deliver. Mau nggak mau lu harus deliver. Oke. Mereka pasti reach out sampai lu dapet. Oke. Dan since mereka tuh kan US, ya tapi untungnya dulu sih jam tidur gua jam kerja gue itu terbalik sih. Iya. Jadi lu harus respon cepat. Kalau nggak respon cepat, mereka menganggap lu nggak profesional. Oke. Apalagi ya. Dan sebenarnya banyak everything about technical things sih. Oke. Jadi kayak dan by the way, gua juga nggak langsung bener-bener. Jadi ada connect langsung ke si Gary Vee-nya, Tom Bilyeu-nya, dan si Dan Lok-nya ada. Cuman jarang banget. Kebanyakan ke tangan kanan mereka atau tim mereka. Oke. Apa bedanya kerjasama sama name seperti itu dan mungkin big name juga yang di Indonesia? Jujur gue belum pernah kerja sama dengan big name di Indonesia. Gue ngomongnya big name tuh di sini maksudnya gue famous lah. Ada nggak ya? Atau Asian nggak ada juga? Asian kan belum ya? Belum ya. Asian Bagus belum. lah. Berarti lu Baik. sangat-sangat tahu how to choose your customer ya. Jadi kalau untuk big name di Indo sih belum. Cuman gue nggak tahu, gue punya ini mungkin notion gue doang atau memang seperti ini ada kalanya. Gue merasa kalau di Indo tuh bisa jadi 3 to 5 years lebih ketinggalan daripada di US. Jadi biasanya di US kalau udah jalan duluan 3-5 tahun ke depan, di Indo baru mulai. Oke. Dengan kondisi kecepatan teknologi sekarang pun masih begitu? Menurut gue masih gitu. Contoh, Wow. kayak orang kayak misalnya Dan Martell lah atau Alex Hormozi. Mereka udah bisa make that much dengan tools yang udah ada sekarang. Tapi di Indo belum, I can say mungkin belum ada sih yang bisa, mungkin ada tapi hidden lah ya, mungkin ada hidden. Yang memang bisa produce results segede mereka. Dalam artian mereka bukan scammer ya. Atau mungkin belum terbukti scammer lah. Iya. Belum ada. Nah, padahal sebenarnya toolsnya udah ada. Kalau misalnya dengan orang Indo banyak bro yang berduit, tapi belum tentu mereka bisa menghasilkan impact yang segede mereka. Padahal sebenarnya kalau mau bisa aja. Nah that's why bisa jadi masih ketinggalan menurut gua. Nah tapi kalau in terms of works with Indonesian, kan sekarang kita lebih banyak work. Jadi gini, pas mastermind pertamaku yang bulan Desember, kebetulan yang hadir di mastermind itu kebanyakan business owner. That's why right now I'm more exposed to business owner.
Nah, kalau dari business owner tuh masalah di sana yang tadi gue bilang. Banyak banget kayaknya dari let's say dari 10 yang di ruangan bisa jadi ada 6 sampai 8 orang minimal selalu mereka udah pernah burn by agency. Bayar mahal, either nggak deliverynya nggak sampai atau Udah trauma lah ya. Benar, udah trauma. Jadi to use the next one. Waduh, Takut. dia orang harus due diligence-nya harus gila. Ya, terus gue bilang harusnya due diligence lu tuh dari awal kayak gini, bukan pas sekarang baru kayak gini. Tapi ya it's good thing. Sekarang lu udah ngerti dan gue berharap Ya banget. itu uang belajarnya mereka sebenarnya. Bener juga sih. Bukan trauma ya. Dan gue berharap banget banyak business owner tuh bisa ngerti sebelum mereka even invest. Ya benar-benar do their own research lah. Oke. Itu penting banget. Apa satu nasihat untuk founder yang ingin membangun brand jangka panjang? Gue lupa lagi yang gue mau bilang satu, cuman ini agak klise, cuman I will say consistency itu penting untuk long term. But if you wanna build a brand, lu harus build a brand yang bisa evolve. Jadi dalam arti, gue selalu percaya gini, brand itu akan ngikuti the CEO. Jadi contoh, karena gue dulu pernah belajar dari Tony Hsieh yang Zappos. Jadi tapi tim dia sih, dulu kita ada bayar yang kayak mereka ada coaching gitulah. Jadi dulu when I built my first startup, I'm a big fan of culture building in company. Amazing. Jadi when you wanna build a brand yang long lasting, yang first ini kita ngomongin brand ya, gue nggak ngomongin the culture. You gotta build a brand secara sosial media atau secara pun di luar sana yang memang bisa evolve ngikuti the company itself. Karena yang namanya company kan kita apalagi perkembangan zaman sekarang kan cepet banget. We never know what's gonna hit the company next. So if the company gak evolve secara brand, hanya kan orang-orang yang kerja di dalam itu kan pasti kerja dalam satu payung, under satu payung. Kalau misalnya brandnya gak evolve sesuai dengan perkembangan zaman, itu pasti hancur. Ya sebenarnya kalau mau ambil contoh yang kayak Kodak deh, Kodak kan gak evolve. Iya betul. So when you evolve as a brand itself, the whole company is gonna evolve. Cuman again itu pasti balik ke CEO-nya lah. Tapi ini beda ya, kalau udah company yang TBK kan banyak board of director. Tapi kalau misalnya company yang baru-baru, I think itu penting banget untuk si CEO untuk keep growing as a person, update their knowledge, learn from others, gak cocky. Karena banyak orang kalau especially in sekarang punya generation, mereka kan dituntut untuk cepat sukses. Kalau lu gak sukses tuh gak keren. Kalau lu gak make a lot of money kayak banyak yang mau retire yang jadi milioner atau bilioner, young billionaire. Tapi kalau menurut gue untuk generasi gue itu ya nggak harus cepat. Yang penting ketika udah ada itu long lasting. Nah tapi generasi untuk especially generation nowadays, I would say Gen Z lah ya yang nowadays, itu mereka dituntut tuh sukses cepat di usia muda. Iya. Sehingga ketika mereka udah sukses, mereka mau maintain that kind of success. Mereka mau influential guy, alpha kayak alpha man or women. Sehingga mereka tuh jadi cocky. Gak mau belajar dari yang lain, selalu merasa mereka dirinya benar. Iya dong. Alhasil kalau udah punya duit, gua ngomong apa aja orang bakal dengerin. benar. Dan alhasil mereka jadi nggak humble, nggak belajar dari orang lain. Arrogance ya. Arrogant dan gak ada siapa sih yang mau surrounding diri mereka dengan lu emang mau berteman dengan orang arogan? Ya mungkin meeting sekedar mau Yang lah. mau berteman sama orang arogan adalah orang yang membutuhkan uangnya orang arogan. benar. Make sense. Ya, cuman I would say build a company yang evolving along with the company itself. Secara sosial media, secara culture and all those stuff lah. Tapi since gue memang orang personal brand, penting banget apalagi in a brand, in a company, your CEO have a really good personal brand. Karena when I talk about personal brand, biasa kita ngomongin 4 bucket sih. One of the thing harus ada personal dia. Karena kalau you build personal brand, orang nggak tahu tentang lo in a personal way. How can you build trust? Iya. If you cannot build trust with your audience, there's gak ada trust, then how can you utilize your personal brand in the right way? Oke. Jadi itu agak susah banget.
Oke, break. Lu ada last 2 questions. Apa yang ingin lo sampaikan ke better half lo yang udah nemenin lo di bisnis dan di dalam kehidupan lo? Dan apa peranan dia yang menurut lo, gue selama ini nggak pernah bisa ngungkapin dan gue mau ngungkapin sekarang? Ini lu suruh gue kasih dia testimonial di depan dia berarti. Oke, at first ya, ini gue banyak dapet pertanyaan dari banyak banget orang yang berbisnis. Karena kan susah kadang gue dan istri berada di bisnis yang sama, terus kita juga punya relationship as a husband and wife. Banyak kan fail, because Iya, bos. Soalnya lu bakal punya banyak konflik ya, we call it konflik. awal-awal susah, kita sering banyak bertengkar dan kita go through a lot of evolution lah, I would say. Mulai dari kita dulu banyak juga main dengan ego. Mulai dari gue CEO, terus dia merasa dia lebih oke, terus dia jadi CEO, terus ya udah akhirnya gue yang jadi CEO. Itu banyak banget guncang-gancingnya lah. Cuman yang menurut gue dia sekarang udah jauh banget, that she's evolving itu, I say a lot about her sih. Dia tuh awalnya strong woman, independent, believe in herself, keras banget, prinsipalnya kuat banget, sehingga pokoknya dia dominan banget, sehingga susah nerima. Jadi kalau ketika kita point out, kalau gue kan ya lu kalau bisa point out dan lu jelasin kenapa gue salah, ya udah gue salah, gue minta maaf. Cuma kalau my wife tuh ketika awal-awal kita get into the business together, when you point out her mistake, dia agak bisa terima langsung di awal. Jadi, nah semakin kesini, sekarang dia udah mulai terbuka untuk bisa menerima input, menerima feedback, open to learning from others. Karena dulu dia tuh sangat-sangat picky dari orang yang, oh gue pokoknya mau belajar dari orang ini, gue belajar dari orang ini. Kalau orang yang gue kenal, gue skeptis, gue gak mau belajar. Nah cuman sekarang, gue rasa sih, gue melihat dia tuh semakin kesini, semakin nggak apa-apa gue nggak suka orang ini, asalkan dia ajarin bagus, ya udah, gue coba belajar dari dia. Yang penting gue bisa petik yang oke, gue bisa apply ke hidup gue dan bisnis gue, dan ini bisa ngembangin bisnis gue dan hidup gue, oke, nggak apa-apa. Gue nggak perlu suka orang itu untuk gue belajar dari dia. Cuman memang kalau untuk mau jadi mentor, coach atau di hiring, ya itu memang dia agak picky. Which I think it's a good thing in our company, karena biasanya hunch dia kebanyakan bener. Let's say kita udah mau hire orang ini bagus banget, tapi dia merasa kayak orang ini kurang deh, kayak kita jangan hire dulu. Ternyata terbukti orangnya ini misalnya ada background gini setelah kita tanya orang lain. So it's a good thing to have a woman with a strong intuition as your business partner juga. Nah cuman memang challenge-nya itu kadang membagi positioning yourself. Misalnya kadang kalau kita bertengkar, susah, kita bertengkar as husband and wife, atau as a business partner, atau as misalnya CEO. Itu butuh dilatih. Itu butuh dilatih. Nah, itu butuh kesadaran. Benar. Nah cuma semakin kesini, kita kadang bisa sadar, kita conscious bahwasannya, bentar, lu kenapa jawab gini? Ini kita lagi ngomong sebagai ini dan ini. Oh iya benar juga. Terus biasanya kita diam dulu, dia pull back, habis itu kita baru lanjut ngobrol. Nah cuman seringkali memang berlanjut, jadi ribut, gede, cuma habis itu tone down. Dan I would say ya, kalau my wife tuh, her evolution itu terjadi banyak banget di 2025. Jadi kalau perkembangan dia tuh, tapi asiknya gini, karena gue jadi business partner dia, gue bisa melihat perkembangan dia tuh real life, kayak live gitu loh. Dan itu menjadi semangat juga buat lu. Semangat gue juga, iya. Karena kalau ada yang bisnisnya berbeda, itu kan ketemu setelah doang dan mereka cerita. So kalau ini gue melihat perkembangan dia live. Grafik dia kalau dia grow itu 2025 itu bener-bener naiknya kencang banget. Exponential ya. Exponential. Wow. Cuman I can see she's been going through a lot of changing, dari kepompong kayak jadi kupu-kupu itu wah gede banget. Because if I can share, kalau Veron itu kan gue nggak tahu ya, harusnya sih dia lebih privilege dari gue juga privilege, tapi dia lebih privilege dari gue, apalagi dia anak bungsu.
Kalau gua kan selalu diiming-imingin lu anak pertama harus jadi gini, harus jadi contoh gitu-gitu kan. Kalau dia enggak. 2019 enggak 2019. Oh, 2019 akhir gua kehilangan company gua. 2020 kita mau merit di bulan 10, awal-awal tahun I lost all of my investment, all of my money. Zero, bahkan minus. Karena ada orang yang nitipin duit juga karena dia saking percaya, tapi gue gak enak. Akhirnya gue mau balikin duit dia, jadi gue minus. Pertama kali dalam hidupnya dia itu terseret utang. Waduh, itu stress banget. I know how stressed she is. Dari sana, terus dia di 2021 ya kalau gak salah, you lost your company. She lost her company juga, sama partner juga ribut, cekcok gak cocok, akhirnya close down the company, utang juga. Akhirnya nambah utangnya. Terus di 2022 kita akhirnya harus jual rumah kita karena udah gak bisa lagi. Jadi ini dia dihantam terus bro, selama 2-3 tahun dihantam terus. Dibentur Bener. Agar kebentuk ya. Ya 2023, 24 mulai dibentuk, akhirnya 25 kelihatan. Itu diamondnya udah mulai kelihatan. So yeah, there's a lot of testimonials for you. I hope you love it. But I'm proud of you. Itu yang paling penting. Lebih tepatnya I'm thankful that you came to my life. Itu lebih ini. Kalau I'm proud of you itu kayak father to a daughter. Well, you put it that way. Tapi gue grateful sih. Gue selalu bilang sama dia. Nih gue baru tulis my Valentine's punya message untuk dia. Kalau gue disuruh milih lagi ya gue akan milih lu. Dan kalau lu berubah pun lu mau tinggalin gue juga akan tetap milih lu. Gue akan ganti. Biasa, mantap sekali, luar biasa. Oke, baru-baru saja terjadi sebuah Valentine's post Valentine declaration gitu. Buat teman-teman yang lagi nonton, para founders, profesional, dan juga orang-orang yang pengen bangun personal brand, ada 3 pertanyaan yang perlu lo jawab di kepala lo dulu sebelum ngubungin Brian Liu. Oke? Brilliant Liu, sorry. So, 3 pertanyaan ini adalah 1, niatnya apa? Sebenarnya itu buat kayak, sebenarnya lo tuh jujur atau lo mau nge-scam gitu. Lo mau cepet kaya atau lo mau jadi kaya gitu kan. Nah, 2, ini buat jangka panjang atau buat jangka pendek. 3, seberapa dedicated dan komitmen lo akan mengalokasikan tenaga, waktu, duit, energi, fokus ke dalam ini. Kalau ini 3 jawabannya sudah ada, silakan hubungi Brilliant. Di bawah sini ada follow, lo bisa follow dia, lo bisa kontak dia. Oke? Thank you Brilliant for the insight of this podcast today. My pleasure. Thanks for having me.